Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di Bincang Inspiratif, kita telah kedatangan tamu istimewa, seorang pemain yang namanya cukup sering menjadi buah bibir, diberitakan dia adalah Arthur Irawan, yang saat ini membela PSS Sleman. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bang. Halo Mas, selamat malam. Saya senang bisa di channel ini dan semoga interviewnya jadi berkah buat banyak orang. Amin, 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 amin. Mas, kita mulai nih bincang bola kita dari yang sederhana yang barangkali juga orang tahu tapi tidak detail. Saya berharap ada hal-hal baru nantinya. Mas sendiri bagaimana sih awal mula berkiprah di dunia sepak bola? Kabarnya kalau saya tidak silap dari ASA ya, dari akademi. Benar, saya pas itu mulai di ASA, itu akademi di Jakarta. Udah nggak tahu kalau masih ada, tapi dulu itu sempat ASA itu ada beberapa pemain hebat lah. Ruji pernah di sana, Syamsir Alam, dan lain-lain ya. Dan saya mulai main bolanya di sana sejak umur, sama akademi bola sih udah sejak umur 13 kurang lebih. Tapi main bola sendiri itu sejak umur 8, tapi cuma di sekolah aja. Terus di umur berapa sih Mas Arthur itu berangkat ke Spanyol? Saya ke Spanyolnya itu di umur 17, itu main di Espanyol langsung di 17, dan selama 4 tahun di sana. 4 tahun di sana. Nah, saat proses-proses di awalnya keberangkatan itu, Mas memulai dari trial atau seperti apa? Jadi saya itu mulainya di Inggris. Pas umur 16 tahun saya sempat di Akademi MU. Selama 2 tahun itu, tapi nggak bisa tanda tangan kontrak secara profesional soalnya dengan regulasinya di Inggris yang lebih susah. Tapi ketika saya di MU itu ada satu agen yang membawa saya ke Spanyol untuk trial dulu di beberapa tim, dan salah satu timnya Espanyol. Selama trial di Espanyol saya performanya cukup bagus dan mereka memutuskan untuk kontrakin saya selama 4 tahun sih. Jadi mulainya dari sana, Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, apa tuh agennya itu orang Indonesia atau dari luar? Dari luar. Saya ketemu dia itu pas di Akademi MU. Dia ketepatan pas saya main salah satu uji coba dengan Akademi MU itu dia di sana melihat saya main. Jadi habis itu dia tawarin saya untuk mencoba trial di Spanyol. Nah, kalau dari basic keluarga sendiri, Mas Arthur itu keluarga olahragawan atau bisnismen nih? Bukan sama sekali olahragawan. Saya salah satunya di keluarga saya yang jadi olahragawan. Kebanyakan mereka cuma berbisnis. Nah, Mas, ini sekaligus meluruskan sempat ada desas-desus. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu, Mas. Ada desas-desus di luar sana dan ini menjadi momen menarik. Katanya sih, ya netizen pecinta sepak bola. Arthur itu ke Espanyol itu dibayar keluarganya orang berada. Seperti apa nih, Mas? Buat saya sih, ya netizen bisa pikir apapun ya. Tapi masalahnya keluarga saya itu bukan di dunia bola. Dan nggak masuk akal juga saya ngapain dibayarin untuk main di Spanyol. Kita sekarang pemain bola cari nafkah, kita main bola secara profesional. Kalau misalnya kita yang bayarkan kita yang tidak dibayar itu saya bilang nggak ada untungnya ya. Jadi tapi sekali lagi orang bisa berpikir apa terserah. Buat saya sih saya tetap profesional dan kerja keras saja, nggak usah terlalu mikirin orang mikir apa. Iya. Berarti confirm ya, Mas, bahwa itu hoax adanya? Pasti hoax. Pasti. Nah, dan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan channel ini, Arthur Irawan sendiri sudah mengklarifikasi apa desas-desus yang selama ini menjadi buah bibir. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga menjadi lebih bijaksana dalam menerima setiap informasi gitu. Nah, di Espanyol sendiri, di Espanyol lah. Di Espanyol sendiri, Mas Arthur kan bermain di Segunda saat itu ya?
Iya, jadi pertama itu saya tahun pertama main di Juvenil. Juvenil itu masih tim juniornya, tapi tahun keduanya saya udah naik pangkat ke tim B-nya. Nah, tim B-nya Spanyol itu ketepatan tahun itu main di Segunda B. Dan ya udah main dianggap udah main di Segunda. Apa sih yang paling berkesan ketika di Espanyol di awal-awal itu? Ya pasti kan main dengan tim La Liga yang sebesar Espanyol itu saya sangat senang ya, dan sangat bangga, dan adalah salah satu pemain Indonesia yang main di Spanyol. Pasti uh, berkesannya ya, pasti sangat bangga, tapi ya di sana itu saya tahu pasti berat untuk main di tim intinya dari Liga, tapi saya nggak putus asa, saya terus kerja keras, dan attitude saya harus saya itu, misalnya ya harus kerja keras terus sih, Mas, dan nggak boleh patah semangat kalau di tim sebesar itu. Betul. Mas Arthur sendiri, ada nggak di generasi Mas di Espanyol dulu yang sekarang itu masih bertahan dan menjadi skuad inti di Espanyol? Banyak ya Mas, bukan di Espanyol doang, tapi misalnya Eric Bailly, itu rekan setim saya, dia sekarang di MU. Juan Jordan main di Sevilla, dan baru lagi junior saya Marc Roca baru ke Bayern Munich ya, dari Espanyol ke Bayern Munich. Siapa lagi itu? Ada beberapa, ada pemain yang main di tim-tim La Liga kayak Aibar, ada itu bek kanannya Alaves, ada Ruben main di bek kirinya Alaves, sekarang inti. Siapa lagi yang di Espanyol waktu itu? Ya itu sih Mas, yang paling pemain yang paling Ingat. ya paling jadi lah istilahnya itu ya Eric Bailly mungkin ya, ke Manchester ya. Dan sekarang mungkin Marc Roca main di Bayern Munich, itu yang cukup luar biasa. Dengan mereka sendiri, Mas Arthur masih bertukar kabar nggak? Misalnya sesederhana DM gitu. Kalau Eric ya, saya masih sering DM gitu. Dia post story, saya DM, dan sering saya kadang-kadang komen ke di IG-nya atau DM gitu. Kita ya, kalau sama Eric sekedar ngomong sama DM. Sama yang lain, misalnya Robert yang main di Aibar sekarang, kadang-kadang WhatsApp gitu. Dia cuma nanya kabar saya gimana. Ruben juga itu yang main di Alaves, saya sering ngobrol sama dia lewat DM juga ya. Cuma cuma tanyalah kabarnya gimana segala macam, dan semoga sehat selalu gitulah. Vibe yang positif lah intinya. Benar. Pernah nggak ada momentum atau kesempatan itu nyaris menjadi bagian inti di tim senior Espanyol saat dulu? Pernah nggak ada momen itu yang nyaris? Iya, saya kan pas di tim B itu kita sering banget kan latihan sama tim utama. Jadi saya juga belajar banyak waktu itu sama Pochettino yang pelatih di sana, pas latihan sama dia. Terus pemain-pemain bintang dulu lah, pemain lamanya Pandiani yang pernah main di Deportivo, di Champions League segala macam. Dulu pemain bintangnya Coutinho pernah di sana yang dipinjamkan ke Inter Milan, dari Inter Milan. Dan beberapa pemain bintang lain, Javi Lopez kaptennya yang saya masih kontak sekarang, kaptennya selama berapa puluhan tahun gitu sekarang, tapi dia udah nggak di Espanyol. Jadi kesempatan pasti saya sering ngelatih sama tim utama, tapi untuk main di tim utama paling sekedar uji coba yang tertutup gitu, tapi belum dapet kesempatan untuk main di La Liga. Nah, kemudian kan setelah 4 tahun ya di Espanyol, Mas Arthur itu sempat juga di Malaga ya saat itu? Iya. Itu gimana prosesnya? Itu transfer atau seperti apa, Mas? Saya pas itu saya udah menjalankan tahun ketiga di Espanyol, dan saya dapat tawaran dari Malaga. Nah, pas itu mungkin sampai sekarang saya nggak tahu kalau itu keputusan tepat atau enggak, tapi pasti saya pas di Malaga itu sangat senang juga. Saya ngambil keputusan untuk waktu itu juga Malaga kan tim yang cukup besar, jadi juga pasti saya dengan tawaran mereka itu pasti saya terkagum juga kan, dan saya memilih untuk bicara dengan pihak Espanyol untuk mengizinkan saya untuk berpindah di Malaga waktu itu, dan ya mereka sempat hesitan, tapi akhirnya saya juga dibolehin ya, soalnya itu kan keinginan saya. Jadi
saya pas tahun itu saya pindah ke Malaga dan main di Malaga selama 1 tahun. Di Malaga saya main selama 1 tahun itu di tim B, tapi pernah main 1 game dengan tim utama gitu di satu Copa. Apa sih yang orang tidak tahu, hal-hal outlier selama seorang Arthur Irawan itu meniti karir di Spanyol, di Liga Spanyol lah, di Liga Spanyol. Yeah. Saya itu yang barangkali belum pernah Mas Arthur sampaikan. Pernah ini, mungkin pernah itu, ada hal-hal pilu atau hal yang apa itu? Saya justru orangnya beda ya sama zaman sekarang kan. Saya bilang zaman saya itu masih kita fokus di kerjaan aja dan nggak sebanyak di sosmed, dan nggak, orang-orang netizen juga itu belum zamannya bener-bener nge-boom banget ya di sosmed. Jadi saya juga orangnya bukan yang terlalu sering main sosmed, dan saya cuma emang fokus di sepak bola aja gitu sebagai passion saya dan sebagai pekerjaan saya. Jadi mungkin banyak pengalaman yang luar biasa yang saya menjalankan di Spanyol. Misalnya di Malaga itu main di tim utama itu sebuah kebanggaan buat saya, bisa main sama pemain sekelas Roque Santa Cruz, kapannya kipernya Willy Caballero, dulu masih ada Camacho yang internasional sama Spain, dan pemain-pemain bintang lain ya di Malaga waktu itu. Itu suatu kehormatan, dan juga sempat main sama pemain-pemain yang sekarang benar-benar di kasta tertinggi di dunia lah istilahnya. Saya main sama pemain namanya Samu Castillejo, itu pas di tim B-nya Malaga. Sekarang dia main di AC Milan. Terus di Malaga lagi banyak pemain yang junior saya, Brahim, itu sekarang main di AC Milan juga, sempat di Man City terus Real Madrid. Jadi buat saya ini anggap pemain-pemain yang bintang-bintang lah, itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Udah pernah setim sama mereka, model Samuel, Eric gitu. Dan mungkin saya tipe yang bukan menggembor-gemborkan di sosmed gitu ya. Mungkin salah saya juga ya, mungkin lebih buat marketing segala, kan pemain bola kita juga harus pintar sekarang untuk menjual diri di sana gitu. Tapi saya emang orangnya dari dulu emang sangat privat ya, dan cuma mau fokus yang terkait apa yang saya lakukan di lapangan aja gitu. Mungkin banyak cerita lah, mungkin game ini gitu-gitu, tapi yang paling penting saya bersyukur bisa pernah setim dan main dengan pemain-pemain bintang ini gitu. Dan tapi sekarang saya juga udah nggak terlalu mikirin masa lalu dan fokus di kedepannya aja sih Mas. Dan saya kan sekarang di PSS, fokus saya di PSS, bukan di Eropa lagi sih. Nah, kan kemarin setelah Espanyol, Malaga juga sempat di salah satu tim di Eropa juga, apa tuh, Belgia atau? Ya, di Belgia. Itu pas itu saya setahun di Malaga, saya itu udah mau perpanjang kontrak di Malaga, tapi saya berasa pas itu saya juga udah mau main di tim utama ya, dan saya dapat tawaran dari satu klub namanya Waasland Beveren, itu di Belgia dan di kasta teratas. Pastinya saya terima tawaran itu, soalnya saya juga mau main di tim utama dan main di suatu liga yang kastanya tertinggi gitu ya. Makanya saya pilih ke Belgia dan saya main di sana selama 2 tahun. Setelah di sana 2 tahun baru balik ke Indonesia saat itu ya? Benar, itu saya balik soalnya juga tahun kedua itu sangat susah bagi saya, soalnya saya mengalami cedera yang akhirnya harus operasi pinggul. Dan setelah operasi pinggul itu saya pemulihan cukup lama, harus pemulihan selama 6-8 bulan. Nah itu saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, soalnya kan saya di Eropa itu juga untuk main bola, untuk cari nafkah di sana, untuk jadi pemain profesional di sana, bukan untuk liburan lah istilahnya. Jadi kalau saya nggak bisa main bola, waktu itu saya juga memikirkan ya mendingan pemulihan segala macam di Indonesia gitu, dekat sama keluarga, dekat sama teman segala. Dan apakah itu putusan tepat sampai sekarang saya nggak tahu, tapi saya orang yang lihatnya ke depan aja gitu. Nah, terus untuk Arthur sendiri kan berposisi sebagai wingback gitu. Apakah dari dulu di akademi itu memang wingback atau pernah bertransformasi untuk menjadi beberapa posisi? Saya sejak di Espanyol sampai di Eropa lah, selama di Eropa itu emang posisi saya itu wingback, antar wingback atau gelandang bertahan. Jadi beberapa game saya emang main sebagai gelandang bertahan, tapi mayoritas masih saya main sebagai bek kanan. Tapi pas saya debut di tim utama Malaga dan main beberapa game di Espanyol itu
saya emang main sebagai gelandang bertahan. Wing kanan juga pernah, tergantung taktik aja. Tapi emang posisi utama saya itu selalu di wingback. Mas selama berkarir di Eropa gitu, ada Espanyol, Malaga, kemudian ke Liga Belgia, ada nggak dalam hidup itu, ada di fase dimana menyesali barangkali salah satu pilihan, pernah nggak? Atau I know misalnya kita terus berpikir positif, tapi di luar itu kan selalu ada godaan dalam pikiran kita untuk entah menyesali atau kritisi, pernah tidak? Jujur, sampai sekarang saya belum berasa kayak gitu ya. Soalnya saya berasa pas di sana itu pun saya pas udah di Espanyol dan di tim-tim Eropa itu saya kasih 100%, selalu siap latihan, siap pertandingan, juga latihan tambahan segala. Jadi bukan misalnya saya emang pas di sana nggak menganggap serius dan mungkin cuma main-main, mungkin saya bakal nyesel sekarang. Tapi dengan karir saya sejauh ini dan apa yang terjadi di Eropa pun, saya mungkin saya nggak mencapai level yang saya mau ya. Pasti kan saya mau main jadi pemain La Liga atau enggak ya main utama La Liga lah. Tapi saya sampai sekarang sih nggak menyesali ya. Soalnya saya tahu saya kasih 100% di sana gitu. Dan Mas Arthur belajar banyak dari persepak bolaan Eropa, terutama soal profesionalisme ya. Ya, pasti itu satu hal yang saya sangat berterima kasih ya untuk mengalami permainan dan bisa main di Eropa itu profesionalisme, attitude, dan bukan sekedar di lapangan bola doang mengenai skill, teknik, fisik segala, tapi disiplin, profesionalisme, dan pengetahuan dengan tubuh sendiri, misalnya nutrisi segala, itu saya belajar dan dapat semua dari Eropa. Siapa sih kalau boleh tahu orang yang paling berpengaruh terhadap perjalanan karir seorang Arthur Irawan itu? Jujur ya, buat saya itu bukan satu orang, tapi saya orangnya sangat religius ya, dan buat saya di semua hal di hidup saya mengandalkan Tuhan gitu. Dan buat saya yang paling inspiratif dan sampai sekarang pun itu andalan saya Tuhan itu. Jadi ketika saya main jelek atau main bagus, atau ada masalah, atau ada peningkatan atau apa, itu semua saya andalkan kepada Tuhan. Dan itu buat saya bikin karir saya sejauh ini dan bikin saya lebih lebih tenang gitu kan. Di dalam karir sepak bola itu banyak pemain pasti mengalami lah krisis atau apa, tapi sejauh ini saya tahu di sebuah krisis, di sebuah game bagus pun, itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu bakal jalan dengan baik lah. Jadi saya itu mengandalkan Tuhan lah, segala dengan orang-orang lain gitu. Nah, saya agak sedikit flashback ke belakang sih. Karena yang membuka gerbang pertama kan dari di MU saat itu, walaupun memang tidak untung karena tidak bisa dikontrak karena persoalan umur. Di mana proses Arthur Irawan itu ke MU saat itu? Pas di MU itu mulai dari ASA. Jadi pas saya di ASA itu pelatihnya kan dari Inggris. Jadi tim kita itu beberapa pemain yang menurut dia terbaik di akademi itu tuh dikirim ke Inggris untuk melakukan uji coba game trial gitu. Dan pas di game trial itu saya ketepatan mainnya sangat bagus juga, dan ada scout dari MU. Mulai dari situ scout MU ini berbicara dengan kepala akademinya waktu itu untuk kalau saya bisa pindah ke Inggris untuk main di akademi MU. Mulainya dari sana. Menurut keyakinan ataupun feeling seorang Arthur Irawan setelah bekerja keras, masih adakah kemungkinan untuk kembali berkiprah di Eropa suatu hari nanti atau beberapa tahun ke depan? Sebagai pemain profesional yang masih ambisius dan pasti ya, saya itu orangnya masih karir saya dan passion saya di sepak bola. Jadi kalau ada kesempatan untuk Eropa, saya bakal bohong kalau saya bilang saya nggak mau. Pasti saya mau. Apakah kesempatan itu bakal datang atau enggak, itu saya serahkan kepada Tuhan ya. Tapi yang pasti fokus saya sekarang itu buat PSS. Soalnya saya itu pemain PSS dan saya cuma harus kasih 100%, dan
kasih segalanya kemampuan saya dan waktu saya untuk PSS Sleman gitu. Kalau misalnya ada kesempatan ke Eropa lagi, pasti itu satu hal yang saya harus berpikirkan dan itu selalu mujizat lah dari Tuhan. Tapi sekarang masih saya nggak mau terlalu pikir panjang itu. Yang penting buat saya sekarang PSS Mas ya. Nah, terakhir di segmen Arthur dan dunia sepak bola Eropa. Who your favorite football player in the world? Dari dulu sih emang saya kan fans Liverpool, jadi sama Gerrard ya. Liverpool. Sama. mantap Mas. Tapi ya pastilah kita fans Liverpool kan pasti mengidolakan Steven Gerrard ya. Dia sangat inspiratif segala. Tapi mungkin kalau sekarang soalnya sesuai posisi juga, saya sangat sering belajar dan melihat cara mainnya Alexander Arnold, juga Robertson juga. Jadi dua fullback Liverpool itu saya sangat suka cara bermain mereka dan saya juga sekaligus bisa belajar dari mereka. Ya, jumpa sama sesama fan Liverpool nih. Iya, mantap Mas. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan ini, kita padai dulu untuk segmen Arthur Irawan dan sepak bola Eropa. Kita akan masuk pada segmen berikutnya, yaitu Arthur Irawan dan sepak bola Indonesia.